Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معاشر المسلمين جماعة من رحمة الله سبحانه وتعالى. Pada hari yang cerah ini, pada hari yang mulia ini, senantiasalah mari kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat dan sempat kita masih bisa bertatap muka di aula masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melaksanakan salat Jumat yang nantinya dilaksanakan secara berjamaah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan memberitahu kita bahwasanya la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat kepada Allah, niscaya Allah akan menambahinya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah tersebut, ingatlah bahwa Allah itu sangat pedih. Maka dari itu marilah sama-sama kita senantiasa membacakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam berjunjungan ala nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami sedang mengaktif terpernah pesan dan ilmu dengan para hadirin khusus dan dihormati kembali untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imtithali awamirillah wa tajtinabu nawahi, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jama'atul rahmatullahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin jama'atul rahmatullahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki sifat atas setiap hambanya. Tidak ada satupun yang Allah zalimi di antara mereka. Setiap amal manusia akan menuai balasan, dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman surah Al-An'am ayat 132. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. Dan masing-masing orang memperoleh derajat sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dan Tuhan telah lengah dari apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-An'am ayat 132. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat jin dan manusia akan diberikan balasan sesuai dengan amal mereka. Orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditempatkan di dalam surga, dan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disiksa di dalam api neraka.
Ayat ini juga menjelaskan bahwa pahala yang Allah siapkan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal ketaatan yang dikerjakannya. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dengan senada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 163. Hum darajatun 'inda Allah wallahu basirun bima ya'malun. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki sifat dan karakter, ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang istimewa dan ingin menjadi sang juara, khususnya dalam hal yang baik. Untuk mencapai hal tersebut tentunya tidak sekonon-kononnya didapatkan, akan tetapi berusaha yang keras dan maksimal. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk mengarah ke sana melalui dorongan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiquna ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun." Dan orang-orang yang demikian hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat di atas adalah ayat yang mendorong agar umat Islam menjadi umat yang selalu berpacu dan berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam kebaikan. Kebaikan apa yang perlu kita lakukan agar mendapatkan kedudukan dan kehormatan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan manusia, yaitu yang pertama menjadi penolong atau solusi bagi saudaranya. Menolong orang lain yang membutuhkan sangatlah baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Siapa yang menolong akan ditolong, dan orang yang menolong akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan 10 kebaikan. Siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Tidak ada orang yang tidak bisa, yang tidak punya masalah. Terkadang untuk menyelesaikan memerlukan bantuan orang lain. Keterpanggilan nurani untuk berkontribusi untuk menyelesaikan problem orang yang merupakan hal yang sangat mulia, karena mulianya sampai dijuluki manusia yang terbaik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dan Daruqutni. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi ahli tahajud. Salat tahajud termasuk ke dalam ibadah malam atau salat malam. Meski bukan ibadah wajib, ada makna besar dan beberapa berkah yang terkait dengan salat tahajud. Salat tahajud dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdalus siyam min ba'di Ramadan, Syahrullahi al-Muharram, wa afdalus salati ba'da salatil fardhah, salatul lail, rawahul Muslim. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Allah Muharram, puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan salat tahajud secara teratur akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga bahwa salat ini membawa seorang muslim lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa dan hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Wallazina
walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan bersujud dan berdiri. Quran surah Al-Furqan ayat 64. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatkanmu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Ma'asyiral muslimin, jemaah Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan sahabat dengan Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an. Kesadaran bahwa Al-Qur'an adalah bacaan terbaik untuk umat muslim. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam meneruni kehidupan ini. Dan Al-Quran merupakan wahyu Allah yang penuh makna dan inspirasi bagi umat muslim. Karenanya, sangat wajar jika kita ingin menjadi orang yang baik, hidup tenteram dan berinspirasi, maka bersahabatlah dengan Al-Quran yang setiap saat selalu bersama Al-Quran, membaca, mencari inspirasi dengan Al-Quran, serta mendapatkan pertolongan dari Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang kepada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperintahkan kepada orang-orang yang membaca menghafalkan Al-Qur'an nanti, bacalah dan naiklah serta tertillah sebagai engkau di dunia membacanya dengan tartil, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Jadi sebaik-baik sahabat karib adalah Al-Quran, yang dengannya akan membuat hati kita tenteram, bahagia, dan lebih-lebih dari Al-Quran akan menjadi pembela di hari kiamat kelak. Yang keempat, menjadi orang berilmu. Untuk menjadi orang yang berilmu tentunya harus proses belajar yang baik, tekun dan restu orang tua serta guru. Banyak cara metode yang bisa dilakukan agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai orang berislam atau beragama Islam. Bahkan ayat yang pertama kali turun juga perintah membaca dan perintah belajar dari wayan sampai yang lahat sangat dianjurkan. Manfaat atau efek dari belajar yang baik dan benar adalah memiliki ilmu yang banyak, sehingga sampai pada posisi orang yang berilmu, dan orang yang berilmu akan punya kedudukan yang tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Maka barang siapa yang mendapatkan kenikmatan surga, maka marilah sama-sama kita belajar dengan yang empat macam ini. Mungkin cukup sampai di sinilah isi khutbah yang rakyat singkat ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi talahaqqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal rahimahumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا ابو بكر وعمر وعلي ورضوان علي وعلى بقيه صحابه رسول الله اجمعين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسأل الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أنامنا بجاه القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.